Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la quwwata illa billah. Pemirsa YouTube channel Al Khairat Milenia dimanapun berada, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah, tapi tidak secara menyeluruh. Ada beberapa poin yang kita coba bahas. Yang pertama mengenai takaran. Mengenai takaran, ini selama sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama setempat, maka kita merujuk kepada takaran tersebut. Untuk Kota Palu ditetapkan bahwa beras seberat 2,5 kilo dan 3,5 liter. Jika diuangkan, maka bernilai Rp40.000. Walaupun pembahasan mengenai zakat menggunakan uang itu cukup panjang, karena ada mazhab yang membolehkan menggunakan uang, tetapi takarannya itu berbeda. Itu nanti di kajian khusus dan jenis yang dikeluarkan. Ala kulli hal, jika pemerintah sudah menetapkan ketetapan, maka hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu mengangkat perbedaan. Ini mengenai takaran. Nah, takaran 2,5 kilo tersebut adalah ukuran 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Nah, apa itu mud itu? Mungkin kita bisa dapat lihat di layar ukuran mud dalam keadaan kosong, dalam gambar 1. Kemudian ada sebagian daerah yang mengatakan bahwa ukuran zakat fitrah itu bukan 2,5 kilo, tapi 2,75 kilo. Sebenarnya ini cuma perbedaan cara mengukurnya. Yang mengatakan 2,75 kilo itu berarti seperti gambar yang kedua ini, bahwa berasnya itu munjung atau dia agak ke atas. Nah, ketika agak ke atas, maka beratnya itu sekitar 7 gram. Nah, ketika ditambah 1 sampai 4, maka sampai ukuran 2,75 kilo. Nah, adapun yang menggunakan ukuran atau berat 2,5 kilo, 1 mudnya itu berasnya itu rata. Dapat dilihat di gambar yang ketiga ini, nah, dia rata. Nah, itu beratnya juga beda, tapi yang pasti dua-duanya 1 mud. Dan 1 mud ini dikali 4. Nah, itulah ukuran zakat fitrah. Jadi dua-duanya benar, bisa 2,5 atau 2,7 kilo, dan ada yang untuk kehati-hatian sampai 3 kilo. Ini mengenai takaran zakat fitrah. Ini mud ini yang dipakai di Kota Tarim. Walaupun mungkin tidak sama, setidaknya mungkin tidak jauh beda. Berikutnya mengenai niat. Niatnya tersebut ketika kita berada di rumah,
kita niat. Kalau kita untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Atau menggunakan bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Dalam hati, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Kalau dia mempunyai tanggungan yang wajib dinafkahi, siapa semua istri, anak yang belum balik, ya kalau anak yang sudah balik minta izinnya terlebih dahulu, orang tua yang tidak mampu. Sebutkan, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, untuk anak saya, untuk orang tua saya. Atau untuk keluarga-keluarga yang lain, berarti apa? Untuk orang yang mewakilkan kepada saya. Jadi orang yang tidak wajib dinafkahi, mereka itu seakan-akan memberikan perwakilan kepada yang mengeluarkan zakat tersebut. Jadi saya izinkan kau untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ketika dia niat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk wakil saya, yaitu adik saya. Bisa. Nanti bisa juga niat ketika di tempat penyaluran zakat ke Basnas atau amil syar'i. Amil syar'i itu seperti UPZ, unit penyaluran zakat, niat di situ boleh. Ya, sesuai yang tadi, niat untuk diri sendiri, untuk orang yang wajib dinafkahi, atau orang yang tidak diwajib dinafkahi, berarti dia statusnya sebagai wakil. Harus diperjelas. Nah, kalau misalnya mereka yang niat, lebih bagus. Mereka niat, saya niat keluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri. Saya wakilkan engkau untuk menyalurkan zakat fitrah saya. Nah, kalau mau dengan niatnya dengan wakil, saya wakilkan kau untuk niat zakat fitrah saya dan menyalurkan zakat fitrah saya. Dan saya izinkan engkau untuk memberikan perwakilan kepada yang lain. Nah, ini perwakilan seperti ini bisa kita pakai ketika kita menyalurkan zakat ke panitia zakat. Ada namanya UPZ, unit penyaluran zakat, yaitu mereka ini adalah amil resmi, yaitu pegawai syara yang mendapat SK UPZ dari Basnas atau LAS. Ya, atau LAS. Mereka amil resmi. Dia tidak perlu pakai taukil, perwakilan. Saya wakilkan kau, tidak. Jadi ketika kita memberikan zakat fitrah, selesai, aman masalah. Nah, kalau seandainya panitia zakat yang bukan UPZ atau bukan amil syar'i atau namanya amil, mereka menganggap dirinya sebagai amil. Nah, mereka itu adalah statusnya wakil. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau seandainya kepada amil syar'i atau UPZ, maka kewajiban zakat tersebut sudah selesai. Terserah mau disalurkan kapan. Apakah harus ada fitri atau tidak. Tapi kalau kepada panitia zakat, mereka itu harus tahu hukum zakat. Minimal pada hari Idul Fitri atau malamnya sudah tersalurkan ke mustahik kepada orang-orang yang berhak. Tidak boleh sampai tersimpan. Ini bedanya panitia zakat dengan UPZ, unit penyaluran zakat atau amil syar'i. Nah, sebagian masjid, panitia zakatnya paham mengenai hukum ini. Jadi mereka salurkan kepada mustahiknya. Mustahiknya itu ada berapa? Itu mengenai yang ketiga ini masalah penyaluran. Ada 8 golongan penyaluran, yaitu fakir, miskin, ya, kemudian ibnu sabil, gharim, ya, mukatab, ini mukatab sudah fisabilillah. Nah, jadi termasuk itu amil, ya, amil. Amil termasuk mustahik. Jadi ketika diberikan sudah gugur mengenai zakat fitrah tersebut. Nah, ini mengenai atau secara ringkas tentang zakat fitrah. Semoga bisa bermanfaat. Kalau seandainya ada hal-hal yang kurang jelas,
bisa ditanyakan. Kami membuka pintu tanya jawab pada link yang telah kami berikan. Yang pasti antara panitia zakat dan UPZ, unit penyaluran zakat, adalah dua hal yang berbeda. Dan ada banyak perbedaan yang tidak dapat kami sampaikan di momen singkat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.